Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kica manusapa tilabo, kicang macana jiwitang, kicang sadama sawanang, kico buddhanang upadati. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia, sungguh sulit hidup sebagai manusia, sungguh sulit dapat mendengar ajaran kebenaran, begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini, pesan Dhamma saya berjudul sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Ya, jadi saat dalam kehidupan ini kita terlahir sebagai manusia, marilah kita bersama-sama sering melakukan perbuatan baik. Karena dengan perbuatan baik inilah yang akan menuntun kita kemanapun kita berada. Ya, sudah 1 bulan ya kita memperingati Hari Trisuci Waisak. Ya, besok adalah kita mulai akan memasuki bulan Asaha. Ya, Asaha ini yaitu untuk pertama kali Guru Agung Buddha memutar roda Dhamma. Ya. Dan apabila dalam kehidupan sekarang ini kita dapat mendengar ajaran Guru Agung Buddha, berarti kita masih memiliki bekal kebajikan yang baik, ya. Karena di dalam satu tulisan Dhammapada yang terakhir, yaitu sungguh sulit dapat mendengar ajaran kebenaran, sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Jadi saat ini kita masih mendapat mendengarkan Dhamma, berarti perbuatan-perbuatan baik ini akan menuntun kita sehingga kelak kita akan mencapai pencerahan, ya. Dan setiap manusia pasti memiliki potensi pencerahan, ya. Pada hari ini saya mengambil perbuatan-perbuatan baik, yaitu parami, ya. Parami yaitu kesempurnaan luhur dalam mempraktekkan Dhamma ini. 10 kesempurnaan itu sebenarnya ada di setiap umat manusia, ya. Tinggal cara kita bagaimana mempraktekkannya ke-10 kesempurnaan mulia ini atau parami ini, ya. Dan kenapa saya ambil ini? Karena pas bertepatan dengan besok hari Asaha, ya. Kenapa? Karena saat seseorang itu bisa bertemu dengan seorang sama Sang Buddha, seorang Guru Agung Buddha, mereka sebenarnya memiliki kebajikan yang 10 ini, ya. Jadi marilah kita mulai mupuk. Kenapa? Kalau kita sering mempraktekkan 10 parami ini, sebenarnya diri ini kita sebut bodhisattva. Karena seorang bodhisattva harus mempraktekkan 10 parami ini, ya. Setelah kita mempraktekkan 10 parami ini, tinggal kita memiliki tekad kemana kita akan mencapai pencerahan, yaitu bisa menjadi seorang sama Sang Buddha, bisa menjadi seorang Paceka Buddha, atau bisa menjadi seorang Swaka Buddha. Itu semuanya berasal dari tekad seorang bodhisattva. Jadi semua kita dalam kehidupan ini, kita yang berada di sini semua bisa mencapai hal demikian. Cuman kita tidak tahu kapan. Yang penting saat ini, sekarang ini, marilah kita bersama-sama mempraktekkan kesempurnaan luhur ini. Dengan selalu mempraktekkan kesempurnaan ini, kelak kita mencapai pembebasan sejati, nibbana. Karena kenapa?
Setelah kita memiliki kebajikan-kebajikan secara alamiah, nanti akan timbul di dalam batin kita bosan terhadap duniawi. Setelah bosan terhadap duniawi, kita akan meninggalkan keduniawian. Ya. Semua itu dapat kita praktekkan, ya. Cuman waktunya ya tergantung pada tekad kita masing-masing, ya. Karena setiap manusia memiliki potensinya masing-masing, ya. Setelah itu, sungguh sulit terlahir sebagai manusia, dimisalkan atau diumpamakan seperti seekor kura-kura yang berada di dalam samudra, ya. Setiap 100 tahun kura-kura ini akan timbul di permukaan. Saat timbul di permukaan ada sepotong kayu yang tengahnya bolong. Saat kepala kura-kura ini masuk ke dalam bolongan potong kayu itu, berarti baru bisa terlahir sebagai manusia. Makanya begitu sulit. Jadi saat kita masih diberi kesempatan dalam kehidupan ini, ya kita harus giat-giat ya mempraktekkan dhamma ini, ya. Jangan bosan, ya. Karena kalau bosan, apabila nanti kematian kita datang menjelang, kita baru putus asa, sudah terlambat. Tapi sebelum kematian menjelang, kita selalu siap mempraktekkan dhamma, sehingga saat kematian datang, kita dengan ikhlas. Karena kenapa? Kita sudah memiliki kebajikan, jadi kita tidak takut akan kematian itu, ya. Salah satu dalam mempraktekkan Buddha Dhamma ini, yaitu parami ini, yaitu dana, ya, atau dermawan, ya. Karena dermawan ini yaitu asal paling mudah dilakukan oleh setiap manusia, ya. Apapun yang dapat kita berikanlah dengan kesungguhan hati, ketulusan hati. Bukan dinilai dari segi biaya atau harganya, dari segi ketulusan dan kesungguhan itu. Dan perbuatan yang paling berjasa saat dana, ya, misalkan dalam kehidupan ini, apabila saat uang kita tinggal demikian, lalu uang itu langsung kita danakan seluruhnya. Itu secara alamiah, secara spontan dalam kehidupan ini kalau kita lakukan, itu perbuatan yang sungguh luar biasa baiknya, ya. Dalam kehidupan Guru Agung Buddha ada, ya, umat yang begitu, saat mendanakan sesuatu langsung memberikan seluruhnya. Setelah orang tersebut meninggal, orang itu terlahir sebagai manusia kembali, tapi mengikuti jejak Guru Agung Buddha sehingga mencapai pencerahan juga, nibbana juga. Jadi berdana ini harus sering kita lakukan, ya. Berdana ini yaitu bisa memberi berbentuk materi, bisa membentuk tenaga, ya. Tenaga misalkan, ya, saat ini atau di lain waktu apabila ada kegiatan-kegiatan bakti sosial, ya dapat kita ikut serta, ya. Setelah itu bisa berbentuk memberi kehidupan kepada orang lain, yaitu tentu di dalam lingkungan wihara ini sering mengadakan donor darah. Itu juga. Setelah itu paling baik apabila kita setelah memiliki pengetahuan dhamma, kita bisa membagi kepada orang lain. Tentu di dalam kehidupan ini, saat, ya, saudara kita, teman kita, mereka membutuhkan nasihat-nasihat yang baik melalui pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menuntun mereka dengan baik. Jadi dana ini dapat kita lakukan semua, ya. Dana ini juga akan membuat seseorang itu berhasil dan sejahtera. Tapi di balik keberhasilan, di balik kesejahteraan, apabila kita tidak memiliki sila, kita akan terjerumus ke dalam 3 akar kejahatan, yaitu keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Saat ini karena dunia ini penuh komersil, orang sudah tidak memperhatikan perilaku yang baik. Mereka lebih ingin mencapai keuntungan sesuai apa yang diharapkan. Jadi secara alamiah mereka kaya tapi tidak memiliki perilaku yang baik.
tidak bisa mengontrol diri mereka dengan baik. Jadi sebagai umat Buddha, setelah kita kaya, sejahtera, kita harus mempraktekkan sila, ya. Karena sila ini menuntun kita bahwa dalam kehidupan ini kita harus menghargai orang lain. Dengan menghargai orang lain, kita tidak akan menyakiti orang lain, ya. Jadi sila ini sangat perlu dipraktekkan oleh umat Buddha maupun orang lain, ya. Tapi secara alamiah, Guru Agung Buddha mengajarkan Dhamma ini secara terinci, ya. Apa yang harus kita lakukan? Beliau itu mengajarkan dengan sangat terinci, ya. Dan sila kedua yaitu mengajarkan bahwa kita harus tidak mengambil barang milik orang atau penuh penghargaan terhadap orang lain melalui apabila barang orang lain tertinggal kita bisa kembalikan atau menjaga milik barang orang lain, ya. Dengan menjaga barang milik orang lain berarti kita dengan teliti menjaga barang milik kita sendiri. Karena kepedulian kita, apabila kepedulian itu timbul dari batin kita, kepedulian itu ada pada kita pun ada pada orang lain, ya. Tapi kalau hanya kita aja, berarti kesiapan mental kita dalam mempraktekkan Buddha Dhamma ini masih belum seimbang, ya. Tapi kalau kita mempraktekkan ajaran Guru Buddha, kalau secara seimbang, kita akan memperhatikan diri kita juga kepada orang lain, ya. Jadi, ya selalulah memperhatikan diri kita dan orang lain. Karena kalau diri kita bahagia, kalau orang lain menderita, karena dalam kehidupan ini kita tak lepas, ya, dari dukungan-dukungan orang lain. Jadi satu sama lain saling mengisi, sangat berguna, sangat bermanfaat dalam kehidupan ini, ya. Yaitu kalau sila ketiga mengajarkan kepada kita bahwa tidak berselingkuh, yaitu merasa puas terhadap pasangan kita dan tidak mengganggu pasangan orang lain. Keteguhan dalam memilih pasangan sangat dibutuhkan sehingga dalam kehidupan ini kita akan menjaga keluarga ini secara utuh, secara harmonis, sehingga anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga itu akan bahagia, ya. Keluarga ini bukan dilihat dari kekayaan, tapi dari kesejahteraan, dari keharmonisan kedua orang, ya, kedua pasangan saling membagi. Jadi inilah dari sila ketiga, ya. Sila keempat yaitu tidak berdusta, mengajarkan kita selalu bersikap jujur, terbuka, dan tahu bahwa kehidupan ini setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi mari kita bersama-sama saling mengisi, ya. Dengan saling mengisi ini kita akan bersikap jujur terhadap diri kita maupun orang lain, ya. Jadi berusahalah, tidak mesti karena kita belum mencapai kesempurnaan, yaitu belum mencapai tingkat kesucian pertama, tapi kita bisa memulai mempraktekkan kejujuran ini, ya. Setelah itu tidak mabuk-mabukan, mengajarkan bahwa dalam kehidupan ini kita harus selalu waspada. Dengan selalu waspada kita dapat mempraktekkan Dhamma ini secara baik, ya. Dan salah satu yang menyebabkan kita tidak waspada yaitu ya paling mudah kita lihat kemelekatan kita terhadap HP, ya. Misalkan saat kita sedang kemudi, langsung tiba-tiba HP itu ada panggilan, langsung cepat-cepat kita ambil, ya. Tapi kalau kita tidak hati-hati memperhatikan jalan, ya berarti kita nanti bisa menabrak, ya, atau orang yang menabrak kita. Jadi sangat hati-hati karena dalam kehidupan ini sangat diperlukan perhatian. Perhatian ini yang akan menumbuhkan kita bahwa kita akan selalu waspada, akan menjaga barang milik kita ataupun barang orang lain, ya. Terutama kalau mobil itu kan barang milik kita. Kalau ditabrak orang kan, kalau kita yang kita sukai, kalau dibuat orang tidak ditabrak orang atau dibuat orang rusak, secara alamiah kita akan marah, akan emosi, ya. Dan apabila sebelum hal itu terjadi, ya kita harus waspada, ya.
dengan kewaspadaan ini, kita dapat mempraktekkan Dhamma ini dengan baik. Setelah itu, yang ketiga adalah pelepasan, ya. Setiap orang apakah tidak mengalami pelepasan? Saya bilang setiap orang pasti mengalami pelepasan. Pelepasan terhadap apa? Salah satu yang paling mudah kita lakukan, pelepasan terhadap materi. Saat misalkan Bapak Ibu saudara-saudari sedama, saat misalkan Anda punya anak perempuan atau anak laki-laki, mereka memiliki keluarga, secara alamiah Anda pun Bapak Ibu saudara sedama melepaskan mereka juga. Begitulah pelepasan ini sering terjadi di dalam kehidupan manusia, ya. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, ya, saat anak-anak kita nikah, termasuk sebenarnya itu orang tua melepaskan anaknya, ya. Begitu juga kita saat berdana, kita mulai melepaskan materi yang sedikit demi sedikit demi kemajuan mental kita, itu pun pelepasan, ya. Saat kita kehilangan, apabila timbul emosi kita akan ingat kembali, oh sudahlah saya melepas. Kalau secara alamiah kita melepas, secara alamiah penderitaan kita akan berkurang. Tapi kalau kita tidak bisa melepas, kita selalu menganggap barang yang sudah hilang itu kita tetap menyatakan milik kita akan mengalami penderitaan, ya. Jadi berusahalah. Begitu pelepasan juga terhadap perenungan kelak kali. Saya akan mengalami usia tua, saya akan mengalami sakit, saya akan mengalami kematian. Itu semua mengajarkan kita tentang pelepasan, ya. Karena dalam kehidupan ini manusia selalu mengalami hal yang sama. Di kehidupan lampau, sekarang maupun akan datang, kita selalu mengalami hal yang sama, ya. Jadi hal ini harus selalu ingat bahwa saat kita sakit, kita harus ingat bahwa tidak mungkin secara spontan penyakit itu langsung sembuh. Penyakit itu perlu diobati secara perlahan. Saat kita menasihati batin kita, mental kita akan tidak tertekan batinnya karena kekhawatiran kita akan penyakit itu, ya, kegelisahan kita, ya. Jadi selalulah berusaha yaitu selalu menasehati diri sendiri, atau bahasa kerennya sugesti. Jadi saat misalkan kita sakit atau kadang-kadang ada orang meninggal, kita takut ke tempat orang meninggal, kita harus menasehati diri sendiri bahwa saya tidak takut dan saya tidak akan apa-apa, tidak akan mengalami sakit. Jadi nasihat pada diri sendiri sangat kita butuhkan, ya. Tidak ada orang yang nasihatnya lebih baik daripada nasihat diri sendiri. Ya, jadi semua itu tergantung perkembangan mental kita. Bagaimana cara kita menghadapi dalam kehidupan ini, ya. Setelah itu bijaksana, ya. Bijaksana ini yaitu mengajarkan kepada kita, ya, memiliki pengertian yang baik, memiliki pandangan benar yang baik. Benar itu yaitu tahu apa yang baik dan tahu apa yang buruk, tahu apa yang harus dikerjakan dan tahu apa yang tidak harus kita kerjakan, ya. Jadi dalam kehidupan ini, apabila tentu dalam kita melakukan sesuatu itu timbul keraguan-raguan di dalam batin kita atau di dalam mental kita, saya sarankan jangan kerjakan, ya, karena kita masih ragu-ragu. Biar pekerjaan itu benar, kalau kita ragu-ragu kayaknya separuh hati gitu. Jadi ya lepas. Tapi kalau kita yakin, kerjakanlah hal itu, ya. Jadi pengertian ini yaitu sangat kita butuhkan, ya. Pengertian yaitu saat kita melakukan apapun, kalau disertai dengan kebenaran, diliputilah oleh pikiran yang baik. Pikiran yang baik inilah yang akan berkembang pada mental kita, yaitu sebelum melakukan perbuatan baik, sesudah dan setelah melakukannya, penuhilah pikiran yang baik. Dengan pikiran-pikiran yang baik, ya, pandangan-pandangan benar ini secara alamiah
energi-energi yang ada di dalam mental kita, jasmani kita akan menjadi baik. Ion-ionnya akan menjadi baik, akan menjadi positif, ya. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan ini orang selalu memotivasi orang untuk selalu berpikiran positif, karena pikiran positif ini akan membuat jasmani dan mental kita lebih maju, dan secara alamiah kita akan lebih sehat, ya. Jadi selalu mempraktekkan kebijaksanaan ini, memiliki pengertian yang baik, ya, tentang kehidupan ini, ya, selalu berusahalah, ya. Setelah itu daya upaya benar, ya, semangat. Dalam kehidupan ini kita tak lepas dari semangat atau usaha, ya. Karena di dalam kehidupan ini tentu, ya, kadang-kadang kita ingin mencapai sesuatu itu, lalu kadang-kadang yang ingin kita capai itu tidak berhasil, ya, atau kita gagal. Bukan berarti kalau gagal itu kita menyerah, tidak mau berusaha lagi, tidak, ya. Tapi gagal itu menunjukkan bahwa kita harus lebih bersemangat lagi dalam melakukan usaha kita untuk maju, untuk berkembang dalam meraih cita-cita yang kita inginkan, ya. Karena dalam kehidupan ini banyak, ya, orang kalau melakukan sesuatu itu karena mereka mengharap memiliki prestasi, mengharap kualitas yang tinggi, mutu-mutu yang tinggi, tapi saat kualitas yang mereka ingin capai, mereka ternyata tidak memilikinya. Lalu mereka putus asa, tapi mereka setelah putus asa tidak mau melakukannya. Bagaimana kalau kita tidak melakukannya, ya kita akan tidak maju. Jadi berani menerima tantangan dalam kehidupan ini, ya, karena memang dalam kehidupan ini butuh keberanian kita dalam menghadapi, ya. Setiap orang pasti, ya, kita melihat bahwa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, semua itu berasal dari bawah, berasal dari melakukan perbuatan apapun dari nol besar. Tapi kalau mereka terus semangat, terus melakukannya, mereka pun bisa maju dan bisa berhasil, ya. Tapi kalau orang yang melakukan sesuatu dari nol, saat mereka berhasil, keberhasilannya sungguh luar biasa, ya. Yang penting keberhasilan kita ini bukan kita tunjukkan kepada orang lain, yang kita tunjukkan untuk diri kita sendiri, ya. Karena itulah impian kita, harapan kita dalam meraih cita-cita kita, ya. Jadi selalu berusaha, ya. Karena tentu di dalam kehidupan kita berbagai manusia, berbagai keadaan dapat kita jumpai. Tentu tidak semuanya mengalami kekayaan, tapi setidaknya kita hidup dalam kesejahteraan. Kesejahteraan itu yaitu apa yang ingin kita inginkan bisa tercapai, ya, melalui salah satu praktek Dhamma, ya. Setelah itu daya upaya ini yaitu selalu mengingatkan kepada kita meningkatkan kualitas perbuatan baik. Jadi perbuatan baik yang sudah ada kita tingkatkan. Perbuatan baik yang belum ada kita timbulkan, ya. Perbuatan buruk yang sudah ada kita tinggalkan. Perbuatan buruk yang belum ada kita tidak timbulkan, ya. Jadi selalu ingat, ya, usaha-usaha. Karena kalau kita selalu meningkatkan perbuatan baik, mental ini, batin ini akan berkembang, ya. Setelah itu kesabaran, ya. Kesabaran ini dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpain, ya. Kesabaran ini saat usaha dagang kita tidak maju, lalu kita dituntut untuk bersabar, ya. Kesabaran ini yaitu sabar menahan penderitaan yang kita hadapi, ya. Dan semua penderitaan dalam kehidupan ini tidak kekal adanya. Begitu juga dengan kebahagiaan. Kebahagiaan apapun yang dapat kita miliki semua akan berubah. Jadi dengan memiliki pengertian bahwa dunia ini selalu berubah, lalu timbulkanlah kesabaran dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini, ya.
Karena tentu masalah-masalah dalam kehidupan ini setiap orang pasti berbeda-beda. Tapi semuanya tentu sama tujuannya, yaitu ingin mencapai kebahagiaan. Ya, jadi kebahagiaan itu dapat kita capai apabila kita dapat dengan sabar menghadapi masalah-masalah. Ya, juga kepada saat ya badan kita sakit, kita penuh kesabaran untuk merawat badan jasmani ini ya. Jadi dibutuhkan kesabaran ya. Kesabaran ini kalau kita lakukan terus-menerus, batin kita akan berkembang. Nah, salah satu dari kesabaran dalam kehidupan Guru Agung Buddha, sebelum Guru Agung Buddha mencapai sama Sang Buddha, Guru Agung Buddha pernah terlahir menjadi seorang petapa, yaitu bodhisattva ya. Bodhisattva ini mempraktekkan kesabaran ya. Kesabaran yaitu nama bodhisattva ini Kantiwadi kalau tidak salah ya. Jadi petapa ini hidup di hutan ya. Bodhisattva petapa ini hidup di hutan. Saat setiap orang yang datang, petapa ini selalu mengajarkan kesabaran, yaitu sabar menghadapi cobaan-cobaan, sabar menghadapi tantangan dalam kehidupan ini ya. Jadi suatu saat ya, saat seorang raja sama dayang-dayangnya, sama pengawalnya bertamasya ke suatu tempat, ke suatu hutan ya. Karena rajanya karena lelah, letih, capek, tertidur. Lalu dayang-dayangnya sama prajurit, beberapa prajurit lainnya jalan-jalan ke dalam hutan. Saat mereka itu jalan-jalan ke dalam hutan, mereka melihat sesosok petapa yang sangat tenang. Karena tenang, petapa ini karena mempraktekkan kesabaran. Lalu dayang-dayang ini pun meminta petapa ini mengajarkan dhamma ya. Lalu petapa ini pun mengajarkan dhamma tentang kesabaran juga. Setelah itu saat raja bangun dari istirahatnya, raja ini tidak menemukan dayang-dayangnya atau prajurit yang lain. Lalu raja ini melihat-lihat, ternyata prajuritnya ada sebagian menunggu raja ini. Lalu raja ini tanya kepada prajuritnya, mana dayang-dayangnya? Lalu prajurit ini pun mencari dayang-dayang. Setelah mengetahui dayangnya berada di hutan, prajurit ini kembali melapor kepada raja. Karena raja mendengar begitu, raja menjadi marah ya, tidak senang ya. Lalu raja bertemu dengan petapa ini. Lalu petapa ini kan mengajarkan kesabaran, karena raja ini ingin menunjukkan benarkah petapa ini sabar atau enggak. Lalu raja ini memotong tubuh petapa ini dari kedua tangan, kedua kaki, kuping ya. Jadi sebelum petapa ini meninggal, ternyata raja ini pun ditelan oleh tanah, masuk ke neraka. Ya, jadi petapa ini mempraktekkan kesabaran ini dengan demikian ya. Ini dapat kita temui di dalam cerita Jataka ya. Dapat kita. Jadi dalam kehidupan ini kita harus mempraktekkan kesabaran ya. Kesabaran ini ya, selalu sabar menghadapi masalah-masalah, situasi-situasi apapun yang timbul di dalam kehidupan kita ya. Jadi praktekkanlah kesabaran ya. Yang ketujuh, kejujuran ya, bahwa setiap orang harus jujur ya, berani membela kebenaran ya, kebenaran ya. Jadi kejujuran ini sebenarnya, kejujuran ini sering dapat kita lihat di dalam film-film ya. Banyak di dalam film apapun dapat kita temukan yaitu kejujuran ya. Salah satu di sini pada kejujuran ini saya akan memberi contoh ya. Contoh kejujuran ini saya ambil dari film Mandarin yang produksinya kalau nggak salah tahun 2006 kalau tidak salah ya. Film Mandarin tersebut sering ditayangkan di TV ya. Judulnya Hero atau Insyung. Pemainnya Jet Li, Donnie Yen, terkenal semua ya, pemain terkenal ya, dan sutradaranya terkenal juga, tapi saya lupa sutradaranya. Film ini sangat bagus ya. Film ini berceritakan bahwa
ada raja yang memiliki keserakahan yang berlebihan, sehingga rakyatnya ditindas habis-habisan. Jadi rakyatnya menderita, ya. Jadi karena mereka ini ingin menyadarkan raja, lalu para pendekar ini pun melakukan suatu tindakan, yaitu melakukan pertengkaran, yaitu berperang pada pendekar-pendekar, ya. Pendekar ini satu sama lain saling adu kekuatan, ya. Saling adu kekuatan, yaitu saling mengadu, tujuannya kelak mereka akan bertemu dengan sang raja, ya. Diceritakan kayak gitu. Lalu mereka demi kebenaran ini, demi untuk membela negara ini, yaitu membela orang miskin, mereka saling mengadu, ya. Jadi tentu yang memiliki bela diri yang lebih tinggi akan menang, yang bela dirinya yang lebih kurang akan kalah, ya. Dan maju ternyata, ya, singkat cerita, ternyata Jet Li inilah yang dapat bertemu dengan sang raja, ya. Tapi sebelum masuk ke istana, kan sebelum masuk di istana, di pengawal-pengawalnya harus memeriksa, ya, seluruh tubuh kita bahwa ada pakai bawa senjata atau tidak, ya. Setelah itu gantinya pakaiannya diganti, baru mereka bisa menghadap raja, ya. Makanya saat itu kalau dalam cerita tidak mudah bertemu dengan raja, ya. Setelah bertemu dengan raja, lalu memberi hormat, lalu saling bertegur sapa, yaitu bercerita. Saat ceritanya tidak sesuai lagi, mereka pun bertengkar, ya, berkelahi, ya. Saat berkelahi itu sebenarnya raja ini dapat dibunuh oleh pendekar ini, ya. Karena pendekar ini melihat kalau dia membunuh raja, dia akan gagal. Kenapa gagal? Karena negara ini kok tampak raja tidak ada yang bisa memimpin, ya. Jadi karena pendekar ini merasa tidak berguna, lalu pendekar ini menang. Sebenarnya pisaunya sudah kena leher sang raja, tinggal tusuk aja leher, pokoknya sang raja meninggal, ya. Tapi pendekar ini tidak mau, karena raja ini kalah, tapi pendekar ini tidak bisa lari lagi karena udah dikepung dan pendekar ini mati. Di akhir cerita apa yang kita dapat? Udah itu karena raja ini ternyata menjadi sadar, ya, bahwa dia harus memimpin secara adil negara ini. Tanpa raja, tanpa adil negara ini, kalau rajanya korupsi, secara alamiah rakyatnya akan menderita. Tapi kalau rajanya tidak korupsi, secara alamiah rajanya kok bertindak adil, secara alamiah rakyatnya akan sejahtera. Jadi kita bisa lihat, ya, dalam kehidupan ini raja itu apakah pada diri seorang raja? Tidak. Raja itu ada pada kita masing-masing, ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Baik atau buruk ada pada diri kita. Kita seorang manusia, kalau kita mempedulikan berarti kita menjaga dunia ini dengan damai. Tetapi seorang manusia apabila dia tidak memperhatikan orang, dia bisa menyebabkan orang ini menderita. Jadi baik buruknya itu ada pada diri kita. Seperti raja ini, setelah dia mempelajari pengalamannya dari pendekar-pendekar, dia mengetahui bahwa kelakuan saya telah membuat rakyat, ya, menderita, dan rakyat demi kebenaran memberitahu saya, sehingga raja pun merubah sistem kerajaannya, ya. Jadi setiap orang bisa merubah, ya. Dan baik buruk ini dapat kita lihat joker, karena dalam kehidupan sisi manusia ini kita memiliki baik buruk. Baik buruk ini tergantung kita yang mana. Karena kalau orang yang memiliki tingkah laku yang jahat, dia bisa menghancurkan dunia ini. Tapi kalau orang yang memiliki tingkah laku yang baik, dia akan membuat dunia ini berkembang, ya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini, ya, dalam menjaga keluarga, ya, menjaga perusahaan, semua itu tergantung bagaimana cara kita memandang. Jadi semua itu bukan orang yang lain yang menentukan, diri kita sendiri, ya. Baik atau buruk ada pada diri kita. Jadi belajar ini kadang-kadang, ya, harus melalui pengalaman-pengalaman,
cara kita melihat ya dunia ini ya. Inilah kejujuran yang harus kita perhatikan atau pertahankan dalam kehidupan ini ya. Setelah itu keteguhan hati kita atau tekad ya. Tekad itu ya tentu dalam tekad ini setiap orang pasti memiliki impian atau harapan dalam mencapai sesuatu. Saat kita mencapai sesuatu itu kita harus memiliki tekad ya. Begitu juga apabila dalam kehidupan ini kita kok selalu menolong orang, kita harus memiliki tekad aditana ya. Aditana ini yaitu keteguhan hati kita dalam mempraktekkan dhamma ini ya. Misalkan keteguhan hati kita apapun, saya mengajurkan ya, apapun yang Bapak Ibu lakukan yaitu tekadlah pada diri kita. Tekad bisa berada di dalam batin kita atau tekad bisa berada di hadapan Guru Agung Buddha. Ya, semua itu tekad ya. Seperti Petapa Sumedha itu sebelumnya kan memiliki tekad di hadapan Buddha Dipankara. Ya, karena petapa ini dengan kesungguhan sehingga Buddha Dipankara ini melihat wah benar kelak petapa Sumedha ini bisa menjadi sama Sang Buddha. Jadi bertekad di hadapan Buddha ya. Apapun yang ingin saudara inginkan, cita-citakan, bertekadlah di hadapan Guru Agung Buddha. Setelah kita bertekad, lalu ucapkanlah Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya. Selalu, kenapa saya bilang kayak gini? Saat kita bertekad, saat kita memiliki tekad yang baik, tekad yang luhur, kebetulan di lingkungan wihara atau dimanapun, saat ada para dewa sedang lewat, mendengar tekad kita dengan sungguh-sungguh, lewat itu, dewa itu pun akan bersimpati kepada kita. Saat tekad itu kita lupa, nanti secara alamiah ada yang mengingatkan kembali akan tekad kita dalam kehidupan ini, ya. Jadi selalu bertekad. Karena dengan tekad ini kita akan maju, ya. Ya, maju di dalam perumah tangga maupun maju di dalam dhamma. Semua itu tekad kita yang bagaimana, ya. Jadi ya dapat kita praktekkan dengan bertekadlah sungguh-sungguh. Karena kesungguhan hati ini tidak ada orang lain yang tahu selain diri kita sendiri, ya. Tekad itu juga, keteguhan ini juga saat kita pertama memilih pasangan kita. Yaitu kan kita tekad menjaga keluarga ini dengan baik, yaitu membagi kebahagiaan kita kepada pasangan kita. Jadi itu semua keteguhan hati, tekad hati ini harus kita kembangkan, ya, harus kita praktekkan, ya. Setelah memiliki tekad, ya, cinta kasih, ya. Cinta kasih ini yaitu cinta kasih ini harus kita kembangkan, ya. Kalau cinta kasih ini kalau tidak kita kembangkan, dunia ini tidak damai, terutama pada keluarga. Kalau wajah kita cemberut aja di rumah, orang lihat aja tidak nyaman. Ya, kenapa bisa cemberut? Karena tidak ada cinta kasihnya. Ya, jadi cinta kasihnya yaitu seperti mentari yang selalu menyinari dunia ini. Tidak membedakan atap rumah mana yang harus saya sinari, atap rumah mana yang tidak saya sinari, tapi sinarnya tetap sama, tetap seimbang, ya. Setidaknya dalam kehidupan ini, ya tentu dalam kehidupan ini ada orang yang kita sukai, ada juga orang yang tidak kita sukai. Tapi kalau orang yang tidak sukai saat mereka melakukan kebenaran, kita jangan bilang mereka salah, ya. Jadi kalau kita menganggap itu benar, tetap bilang benar, itulah dasarnya karena ada rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Biarpun orang lain itu tidak kita senangi, ya. Jadi cinta kasih ini sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, ya. Seperti film yang tadi saya bilang itu, kejujuran ini karena sikap cinta kasihnya, kepeduliannya terhadap rakyat yang menderita. Tanpa cinta kasih, tanpa kepeduliannya terhadap orang yang menderita,
mereka akan tidak peduli sama sekali. Karena dasarnya cinta kasih ini akan membuat mental kita berkembang. Juga dalam mempraktekkan dhamma ini, kita sangat dibutuhkan cinta kasih. Karena dengan cinta kasih mulai tumbuh, secara alamiah kita dapat dengan mudah membagi kebahagiaan kepada orang lain. Tapi kalau tanpa cinta kasih, kita akan sulit, ya. Kita akan lebih pelit kayaknya, ngapain saya bagi? Karena tidak peduli. Tapi kalau cinta kasih kita peduli, ya sudahlah. Ya, jadi cinta kasih ini dapat kita bagikan kepada orang lain. Ya, dengan cinta kasih ini kita bisa melepas. Apakah cinta kasih ini dapat kita lepas? Bisa. Kita selalu senyum kepada orang lain. Memberi senyuman itu pun cinta kasih juga. Ya. Kalau wajah selalu cemberut, kalau orang nampak kita aja, wah wajahnya cemberut. Jadi kalau kita memiliki cinta kasih, kita senyum, orang akan lihat, oh orangnya ramah, ya, mudah diajak bicara. Jadi sangat berguna, ya, cinta kasih ini, ya. Jadi selalulah, kalau cinta kasih ini kalau kita kembangkan, dimanapun kita berada, orang akan senang. Udah orang akan senang, wajah kita pun akan berseri. Ya. Jadi cinta kasih ini harus kita kembangkan. Dan siapa yang tidak ingin wajahnya berseri-seri? Semua orang mau. Karena kalau cinta kasih ini dilukiskan dalam bentuk matahari yang orang senyuman. Dari bentuk lukisan yang orang senyum. Itulah cinta kasih, ya. Dapat kita praktekkan, ya. Setelah itu keseimbangan batin, ya. Keseimbangan batin itu sikap batin yang seimbang, yang tidak memihak kepada diri kita ataupun diri orang lain. Sikap batin ini saat kita dilanda masalah-masalah, kita berusaha tidak menyalahkan orang lain. Memang segala sesuatu itu, masalah itu timbul karena adanya kondisi. Tapi kondisi itu timbul, kita jangan salahkan orang lain, ya. Karena kalau kita selalu menyalahkan orang lain, kita tidak dapat menemukan jati diri kita sendiri. Kita selalu menganggap saya yang benar, dia salah. Jadi kalau kita terus memiliki pendapat, pandangan yang kayak gitu, batin kita sulit maju, ya. Karena kenapa? Keseimbangan itu menyatakan, keseimbangan itu seperti kita sebagai manusia bisa berdiri dengan tegak. Tapi tanpa seimbang, badan kita akan tidak tegak, ya. Jadi keseimbangan ini sangat penting, ya. Jadi masalah-masalah itu datang, jangan menyalahkan siapa-siapa, bersahabatlah kepada diri kita, nasihatlah kepada diri kita, ya, untuk tidak menyalahkan, tapi kita mengambil tindakan yang baik, yaitu mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu tidak menyalahkan orang lain, ya. Karena kalau kita menyalahkan orang lain secara alamiah, batin kita tertekan. Karena orang itu kayak gini, karena kalau kita menyalahkan orang lain itu kita selalu menganggap harus sesuai dengan keinginan kita. Tapi dalam kehidupan ini tidak semua orang harus bisa sesuai dengan keinginan kita. Jadi kebijaksanaan ini itu mengajarkan kita, keseimbangan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita dalam kehidupan ini harus toleransi kepada orang lain. Dengan toleransi ini, semua orang yang berada di lingkungan kita akan damai, ya. Inilah 10 hal yang dapat kita praktekkan. Dengan mempraktekkan 10 hal ini secara alamiah, kita disebut sebagai seorang bodhisattva. Ya, bodhisattva ini lahir bukan harus mencapai sama Sang Buddha, tapi bodhisattva ini lahir selalu memupuk perbuatan-perbuatannya. Semua itu bodhisattva ini tergantung tekad mereka yang bagaimana, yang seperti saya bicarakan, yaitu bisa menjadi sama Sang Buddha, bisa menjadi Swaka Buddha, ataupun bisa menjadi Paceka Buddha, ya. Tapi kalau bodhisattva yang menjadi Paceka Buddha itu, yaitu sudah dilamar oleh seorang Sang Buddha, ya. Seperti bisa kita lihat bodhisattva yang sudah dilamarkan seperti Dewadatta.
musuh Guru Agung Buddha. Dewadatta kan setelah meninggal kan terlahir di alam neraka. Tapi Guru Agung Buddha pernah menyatakan bahwa kelak apabila Dewadatta ini terlahir sebagai manusia, beliau itu bisa menjadi seorang Paceka Buddha. Ya, jadi semua kalau yang Paceka Buddha dan sama Sang Buddha itu semua sudah dilamar ya oleh Guru Agung Buddha. Tapi kalau Swaka Buddha kadang-kadang tanpa dilamar pun, karena perbuatan kebajikan ini 10 parami ini kita melakukannya dengan penuh, kita bisa mencapai kesucian juga ya. Salah satu ya adalah mempraktekkan Buddha Dhamma ini ya. Ada dulu katanya biku dari Thailand. Sebenarnya biku ini tadinya cita-citanya ingin menjadi sama Sang Buddha. Tapi karena paraminya sudah banyak, dia kembali melihat kembali. Oh, ternyata menjadi seorang sama Sang Buddha luar biasa kebajikannya. Karena kebajikannya luar biasa, jadi biku ini pun melihat bahwa kayaknya dia kurang mampu dalam mengumpulkan parami yang sungguh agung, sungguh luar biasa. Lalu biku ini memutuskan saat itu juga mencapai Swaka Buddha atau mempraktekkan Dhamma sesuai ajaran Guru Agung Buddha. Lalu biku ini pun mencapai arahat. Ya, semua ini, makanya semua ini tergantung tekad kita. Kalau tekad kita baik, ya kita akan menjadi seorang sama Sang Buddha. Tapi sama Sang Buddha ini luar biasa karena hidupnya berkalpa-kalpa lamanya ya. Barangkali lama kali. Jadi dunia satu kalpa ini yaitu 1 kali putaran dunia ini hancur. Jadi kita bisa melihat berapa kali kelahiran yang berulang-ulang di dalam kehidupan ini. Jadi semua itu sebagai umat Buddha yang baik, bertekadlah di dalam batin kita dan praktekkanlah 10 parami ini. Dengan mempraktekkan 10 parami ini, semoga batin kita berkembang, semoga kemajuan Dhamma ada di dalam batin ini ya. Semoga pesan Dhamma saya pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudari sedhamma, dan semoga Anda semuanya maju di dalam Dhamma, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhi tata.